Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlana sudurana wa yassirlana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid daraini amin. Ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwaji tahiratil ummatil mu'minin wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin, khususan di mu'allif hadal kitab بسر الفاتحة. زولا من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bacaan di dalam. Alhamdulillahilladzi khassa al-ulama'a bil bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal irfan. Itu disebut dengan barakah istidlal. Mukaddimahnya menunjukkan materi yang mau dibahas. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah mengkhususkan akan ulama dengan ilmu bayan. Mengkhususkan ulama dengan ilmu bayan, maka untuk jadi ulama belajar ilmu bayan, karena yang belajar ilmu bayan hanya ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan. Selawat dan salam tercurah kepada penghulu anak Adnan, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di atas keluarga beliau dan sahabatnya zawil ilmi, yang memiliki ilmu dan irfan, pengetahuan. Kamu di dalam bacanya. Beda kitabnya. Hah? Beda kitabnya Harokat. Syarah Harokat. Kau menyebut konsep? Enggak. Semua beda. Itu? Astagfirullah. Ada berapa? Ada berapa unjuk konsep? 2? Tuh? 3? Nah, ini 1, 2. Ini? Itu? Mana caranya nih? Sebentar. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillahilladzi khassal ulama'a bil bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal irfan. Waba'ad, fahazi risalah. Ini adalah risalah. Risalah itu adiknya kitab. Nah, kalau kitab dia membahas banyak bab. Kalau risalah dia hanya membahas satu materi, satu fan. Ala suratil hasyah, tapi bentuknya bentuk hasyah. Bentuknya ada seperti sarahnya kitab. Sarahnya sarah.
Al-Mukhtasarah yang diringkas dari beberapa hasyiah. Pertama, hasyiah matan Samarqandiyah lihilli ma'anihi. Jadi ada kitab namanya Hawashi Matan Samarqandiyah lihalli ma'anihi, untuk merungkai, menguraikan makna-maknanya matan. Jadi kitab ilmu bayan, salah satu kitabnya adalah Matan Samarqandi. Nah, kemudian hasyiahnya banyak. Ada hasyiah oleh imam ini, imam ini, imam ini. Kemudian dari 3 hasyiah itu diringkas oleh musannaf lil mubtadi', bagi pelajar pemula, bagi orang yang baru belajar. Nah, hasyiah itu milik Syekhina. Matan Samarqandi itu milik Syekhina wa Maulana As-Sayyid Ahmad Dahlan hafizahullah ta'ala. Saya rasa antum kenal dengan Sayyid Ahmad Dahlan. Nah, seorang apa? Durasani. Nah, ala raddi ala wahabiyah. Pertama, kata beliau majaz mursal. Langsung to the point. Majaz mursal. Misalul majaz mursal. Contoh majaz mursal alladhi ilaqatuhu ghairu musabbaha. Majaz mursal yang alaqahnya, yang hubungannya tidak ada kemiripan. Yang hubungannya tidak ada kemiripan itu firman Allah yang berbunyi fakku raqabah, melepaskan pundak. Nah, melepaskan pundak. Pundak kita tahu itu sesuatu yang ada di atas, di bawah kepala. Ini pundak, raqabah. Bagaimana mau melepaskan raqabah saja? Fa innal murada minar raqabah az-zatu. Maka yang dimaksudkan dengan raqabah adalah zat. Artinya lepaskanlah tawanan perang, lepaskanlah budak, zat budak, mulai pada ujung kaki sampai ujung rambut. Fahuwa, maka dia termasuk dalam majaz mursal zikril juz'i iradatil kulli. Disebutkan sebahagian, maksudnya semua. Disebutkan sebagian, maksudnya semua. Inilah dasar daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Seluruhnya akan hancur kecuali mukanya Allah. Nah, kalau Wahabi mengatakan muka ya muka. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah disebut di sana muka, maksudnya zat Allah. Lepaskanlah pundak, maksud pundak adalah zat budak. Wa aksuhu, sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Zikrul kul iradatul juz'i. Disebutin semua, maksudnya sebahagian. Firman Allah yang berbunyi yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, memasukkan mereka akan jari jemari mereka di dalam telinga mereka. Irfan, coba masukkan jari dalam telinga, jari jemari. Kalau mereka kan semuanya, kalau satu orang berarti satu jari. Masuk satu jari. Masuk satu jari. Satu jari masuk. Belum itu dorong lagi.
Mana jari? Mana jari? Coba tunjukkan jari. Dari mana ke mana? Bukan, dari ini. Ini jari namanya. Nah, coba masukkan. Nah, enggak masuk. Kalau masuk di sini dia, tembus mata. Nah, wahiyal anamil, padahal yang masuk cuman anamil, ruas jari. Nah, yang masuk cuma ruas jari, anamil, ulmula, satu ruas saja yang masuk ke telinga. Masih sisa jari-jari bagian yang lain. Li'annaha allati tuj'alu fil adhan, karena sesungguhnya anamil itulah sesuatu yang dimasukkan ke dalam telinga. Karena sesungguhnya anamil itu sesuatu yang dimasukkan dalam telinga, maka dia termasuk kategori majaz mursal. Min zikril kulli iradatul juz'i, dari menyebutkan seluruhnya tapi maksudnya adalah sebagian. Dia adalah anamil, yaitu ruas-ruas jari. Wa min amsilatil majazil mursal qauluhu ta'ala, di antara contoh-contoh majaz mursal adalah firman Allah yang berbunyi, wa atul yatama amwalahum, berikan oleh kalian kepada anak yatim akan harta benda mereka. Boleh anak yatim kasih harta? Enggak boleh. Selagi dia berstatus anak yatim, hartanya tidak boleh diberikan kepadanya. Lalu kenapa Allah suruh di sini kasih anak yatim harta? Sementara anak yatim mahjur ali, dia tidak bisa mempergunakan hartanya, harus dikelola oleh walinya. Kenapa Allah suruh beri harta ke anak yatim? Nah, maksudnya anak yatim yang sudah balik. Kalau balik apa sebut yatim? Enggak boleh disebut lagi yatim kalau sudah balik. Fa innal baligha yusamma yatiman, sesungguhnya orang balik masih disebut yatim di ayat ini. Bi'tibari makana, dengan memperhitungkan sesuatu yang pernah ada. Dengan memperhitungkan sesuatu yang pernah ada, yang pernah terjadi. Jadi menyebut sesuatu dengan yang pernah terjadi pada dirinya, itu majaz mursal. Kita katakan camat, padahal dia sudah pensiun. Nah, sampai sekarang namanya Pak Wali, padahal sudah enggak menjabat lagi jadi wali. Nah, menyebut Pak Wali kepada mantan wali, itu nama bahasanya majaz mursal. I'tibar makana. Fa itlaqul yatimi 'alal balighi majazul mursal, maka menggunakan bahasa yatim, mengucapkan kata-kata yatim kepada orang balik, itu majaz mursal. Ilahnya, hubungannya apa? Kenapa orang balik masih disebut yatim? I'tibaru makana, memperhitungkan sesuatu yang pernah ada. Wa kaza qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah yang berbunyi, inni arani a'siru khamra, sesungguhnya aku melihat diriku, aku memeras akan khamar. Nah, aku memeras akan khamar. Bagaimana praktek memeras khamar? Apa itu khamar? Minuman memabukkan dari perasan anggur. Berarti kan sudah jadi itu. Nah, sekarang bagaimana memeras minuman itu? Kobok-kobok begitu. Apa yang diperas?
anggur. Tapi kenapa disebut khamar bukan anggur? Fazakaral khamra, maka menyebut ia akan khamar, tapi maksudnya asir, perasaan anggur, atau maksudnya adalah anggur itu sendiri. Kenapa perasaan anggur atau anggur diperas lalu bahasanya digunakan khamar? Li'annahu yu'awwalu ila qawnihi khamra, karena sesungguhnya asir, karena sesungguhnya perasaan anggur itu akan jadi yu'awwilu, akan jadi kepada keadaannya khamar. Nah, maka itu juga namanya majaz mursal, menyebut sesuatu dengan kondisi yang dia akan jadi sesuatu. Kita bilang dia suami fulan, padahal baru calonnya. Kita bilang masak nasi, padahal masak beras. Bilang nasi, menyebut beras dengan nasi disebut majaz mursal. Ilahnya adalah i'tibar ma yaqulu ilaihi, karena memperhitungkan sesuatu yang ia akan jadi kepadanya. Wa kadzalika, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, ambillah perhiasan kalian di sisi setiap masjid. Ambillah perhiasan kalian di sisi setiap masjid. Perhiasan berarti disuruh bawa emas, bawa kalung, bawa gelang, anting ketika setiap berangkat masjid. Maknanya kalau zahir ayat ini tanpa dipahami dengan ilmu bayan, hanya belajar ilmu bahasa Arab saja, terjemahan bahasa dengan lughah, maka pemahamannya adalah ke masjid dianjurkan pakai perhiasan. Jam mahal bawa, celana bagus, baju bagus. Al-muradu minaz zina as-siyab, yang dimaksudkan dari kata zina di situ adalah pakaian, bukan perhiasan, tapi pakaian. Allati hiya mahalluz zina, pakaian yang dia adalah tempat perhiasan. Nah, bordiran di pakaian, manik-manik baju dilengketkan di pakaian, bros jilbab di pakaian, nemtek di pakaian, pangkat-pangkat semuanya ditempelkan di pakaian, yang itu semuanya adalah perhiasan, termasuk rantai. Nah, model kerajaan Jogja, pena pakai rantai, orang-orang Malaysia ada rantai di sini. Nah, itu semuanya zina, lengketnya di pakaian. Fadzukira zina, maka disebut pakaian, disebut perhiasan. Wa aradat siyab, Allah maksudkan adalah pakaian. Yang dianya pakaian adalah mahalnya perhiasan. Yang dianya pakaian adalah tempatnya perhiasan. Itu adalah majaz mursal dari segi zikril hal, iradatil mahal, menyebut keadaan tapi maksudnya tempatnya. Disebut keadaan yaitu perhiasan, tapi maksudnya adalah tempat perhiasan. Dan sebaliknya firman Allah yang berbunyi inda kulli masjid, maka yang dimaksudkan dari masjid adalah sholat.
Dan dia juga majaz mursal min zikril mahal iradatil hal, dari menyebut tempat tapi maksudnya keadaan yang dilakukan di tempat tersebut. Nah, disebut tempat tapi maksudnya adalah keadaan yang dilakukan di tempat itu, yaitu sholat. Maka makna ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid, wahai manusia, pakailah pakaian penutup aurat ketika mau sholat. Itu jadi maknanya. Dan ulama tafsir menafsirkan semuanya begitu. Nah, kenapa kesalahan penafsiran ada di antara Ahlus Sunnah dengan Salafi? Karena mereka tidak mau belajar kitab ini. Nah, ini dikatakan adalah kitab goib-goib, karya ulama yang tidak ada dasar Quran dan hadisnya. Penyebabnya, akhirnya dikatakan Allah punya muka. Nah, padahal itu majaz mursal. Allah turun ke langit dunia, padahal itu majaz mursal. Sumastawa alal ard, itu semua majaz mursal. Nah, ada berapa majaz mursal? 6 yang disebutkan di sini. Bahadil amsilah kulluha lil majazil mursal. Maka ini contoh-contoh semuanya itu untuk majaz mursal. Wal yaqis 'alaiha ghairaha, hendaklah mengkiaskan dia seseorang di atasnya contoh-contoh tadi akan yang lain-lainnya. Nah, ini materi yang paling mudah di dalam ilmu bayan, ya majaz mursal itu. Nah, dalam bahasa Indonesia dan juga diperkenalkan yang majaz. Nah, bagus sekali tulisan, biasa susah membacanya. Nah, kalau orang nggak belajar majaz, saya katakan bagus kok susah dibaca. Nah, itu kan sindiran. Disebut dengan majaz. Majaz apa itu? Mana SMP? Mana ada pelajaran yang kayak di kepala? Lo gabung lagi perempuan. Majaz hiperbola. Nah, wa amma amsilatul isti'arah musarrahah, adapun contoh-contoh isti'arah musarrahah, fanahu, maka seumpama perkataanmu ra'aitu asadan fil hamam, aku melihat singa dalam kamar mandi. Nah, ra'aitu asadan fil hamam, aku melihat singa dalam kamar mandi. Wa taqriruha, penjelasannya adalah, bermula penjelasannya isti'arah, antakula, bahwa kamu katakan subbihar rajulus suja, diserupakan akan laki-laki pemberani. Subbihar rajulus sujahu, diserupakan laki-laki pemberani. Bi makna asad, di makna sana. Nah, dengan makna asad, dengan makna singa. Bi jami'is saja'ah, dengan persamaan sama-sama berani, dengan persamaan berani, fikulin pada masing-masing. Rajulus suja berani, singa juga berani, berarti dia punya kemiripan. Syaja'ah. Wastu'ira lafzud dalu alal musyabbah bih, kemudian dipinjam sebuah lafaz yang menunjukkan ia lafaz kepada musyabbah bih, sesuatu yang diserupakan dengannya. Nah, singa dengan laki-laki berani, mana musyabbah bih?
yang diserupakan dengannya singa. Nah, yang diserupakannya wahwa, dan dia adalah asad. Jadi musabbah B adalah asad. Bagi apa dipinjamkan? Bagi musabbah, yang diserupakan, yang dimiripkan. Dia adalah laki-laki pemberani. Nah, sehingga awalnya dia mau katakan ra'aitu rajulan suja, aku melihat laki-laki pemberani. Nah, digantilah kata-kata rajulan suja dengan asad. Nah, musabbah B diserupakan dengannya, sesuatu yang diserupakan dengannya itu singa. Yang diserupakan adalah laki-laki pemberani. Nah, dibuang musabbah, disebut musabbah B. Kemudian kata-kata kita fil hammam itu namanya qorina. Qorina artinya suatu kalimat yang menunjukkan kepada tujuan asli, satu kalimat yang menunjukkan kepada maksud si orang bicara. Kalau dikatakan ra'aitu asadan, aku lihat singa, ini bisa saja maknanya singa benaran, bisa saja maknanya laki-laki pemberani. Tapi setelah disebutkan fil hammam, dalam kamar mandi, maka pemahaman kita terarah kepada laki-laki pemberani, tidak lagi bermaksud kepada singa yang asli, karena kata-katanya fil hammam, dalam kamar mandi. Wa yuqasu ala dzalik, dikiaskan di atas demikian, ra'aitu bahran fil hammam, aku lihat laut dalam kamar mandi. Aku lihat laut dalam kamar mandi. Jangan tuh katakan kamar mandinya melimpah atau kamar mandi banjir. Nah, tidak. Yukti, memberi ia. Ra'aitul bahra fil hammam yukti, aku melihat laut dalam kamar mandi, memberi ia. Fatakulu, maka kamu katakan begini, subbihar rajulul karim bil bahri, diserupakan laki-laki pemurah dengan laut. Diserupakan laki-laki pemurah dengan laut dengan jami' intifa' fi kulli, sama-sama memberi manfaat pada setiap masing-masing. Laut banyak manfaatnya, laki-laki pemurah juga banyak manfaatnya. Di situ segi kemiripan. Wastu'ira lafzud dalu ala musabbabih, dipinjam lafaz yang menunjukkan kepada musabbabih, dia adalah laut. Bagi musabbah, dia adalah rajulul karim, laki-laki pemberani. Kemudian fil hammam qorina, yukti qorina juga, karena laut yang memberi. Demikian juga firman Allah yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, apripadial, jalan mana itu? Iya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana jalannya? Surga jalannya? Surga itu tujuannya. Mana jalan yang lurus yang di dunia ini? Hah? Gak ada. Jalan tol aja masih bengkok, gak ada jalan lurus. Rel kereta api aja masih berbelok, pesawat aja kadang belok juga. Nah, wa taqriruha, bermula uraiannya adalah antakulu, bahwa kamu katakan
Subbihat dinul haq, diserupakan agama yang benar dengan jalan yang lurus. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya tunjukilah kami agama yang benar. Tunjukilah kami akan agama yang benar. Diserupakan agama yang benar dengan kata-kata jalan lurus, artinya thoriq wadih, jalan yang jelas. Apa persamaan agama yang benar dan jalan yang lurus? Bijami'i anna kulla man salaka fihi aw salahu ilal matlub. Sesungguhnya setiap siapa saja yang berjalan ia, sesungguhnya setiap siapa saja yang berjalan ia padanya, itu mengantarkan ia akannya seseorang kepada yang dicari. Berjalan di jalan yang jelas, kita sampai ke tempat yang kita tuju. Berjalan di atas agama yang benar, kita sampai ke dalam surga. Dan dia adalah keselamatan. Mengamalkan agama untuk mencari keselamatan, berjalan di atas jalan yang jelas juga akan menghasilkan keselamatan. Itu persamaannya. Lalu dipinjam lafaz yang menunjukkan kepada musabbah bih. Dipinjam lafaz yang menunjukkan kepada musabbah bih, dia adalah siratul mustaqim. Kepada musabbah dia adalah dinul haq. Fahazihi, maka bermula ini, itu contoh-contoh. Seluruhnya itu adalah isti'arah tasrihiyah. Ini metode pemaparannya. Contoh kemudian dikasih penegasan. Contoh dikasih penegasan. Nah, kayaknya lebih mudah dipahami. Maka ini contoh-contoh seluruhnya adalah isti'arah tasrihiyah. Kenapa dikatakan isti'arah tasrihiyah? Li'annaha lafzun musta'malun bi ghairi ma wudi'alah li'ilaqatil musyabahah. Karena sesungguhnya contoh-contoh tadi adalah lafaz yang digunakan pada selain tempatnya. Bi ghairi ma wudi'alah, kalau terjemahan harfiahnya adalah pada selain sesuatu yang diletakkan ia lafaz baginya sesuatu. Kalau terjemahkan begitu malah bikin bingung. Nanti sementara terjemahkan mafhumnya saja. Li'annaha, karena sesungguhnya isti'arah tasrihiyah itu lafaz yang digunakan pada bukan tempatnya. Singa itu bukan untuk laki-laki pemberani. Laut bukan untuk orang pemurah. Laut itu tempat yang sebenarnya adalah sebuah tempat yang menampung air yang banyak. Itu laut. Jalan yang lurus. Singa itu adalah hewan muftaris, hewan yang buas. Itu makna yang sebenarnya. Tapi sekarang tidak, digunakan dia bukan pada makna yang sebenarnya. Kenapa bisa digunakan? Li'ilaqatil musyabah, karena ada hubungan kemiripan. Ada hubungan kemiripan. Jadi apa bedanya majaz dengan isti'arah? Kita baca 2 poin, majaz mursal sama isti'arah. Apa bedanya majaz sama isti'arah? Majaz
ilaqatuhu ghairul musyabah. Dia qauluhu majaz mursal. Kalimatnya misal majaz mursal. Kasih garis ilaqatuhu ghairul musyabah. Majaz itu enggak ada hubungan kemiripan dia. Apa hubungan kemiripan antara pundak dengan seluruh tubuh? Enggak ada. Nah, sedangkan isti'arah adalah li'ilaqatil musyabahah. Dia ada hubungan kemiripan. Sehingga ketika dikatakan isti'arah, itu penegasannya adalah apa jamiknya, apa kemiripan yang menggabung dua kata tersebut. Lalu kenapa disebut tasrihiyah? Summiyat tasrihiyatan li'annahu surriha fiha bil musyabbah bi. Disebut dengan tasrihiyah karena sesungguhnya itu disebutkan terus terang padanya isti'arah dengan musyabbah bihnya. Itu alasan kenapa disebut tasrihiyah. Karena sesungguhnya disebutkan padanya dengan musyabbah bih. Ini poin-poin pentingnya. Kemudian disebut dengan asliyah. Tadi adalah isti'arah, tasriyah, dan disebut asliyah. Isti'arah, tasrihiyah, asliyah. Nah, kenapa disebut asliyah? Li'annaha jarat fi ismi jamidin ghairi mustaqim. Karena sesungguhnya isti'arah tersebut terjadi pada isim jamid, bukan isim mustaq. Isim mustaq adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Dia tidak terjadi pada isim mustaq. Dia tidak terjadi pada isim yang ada fi'il madhinya, yang ada masdarnya, tapi terjadi pada isim jamid. Singa, laut. Kemudian siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu semua isim jamid. Gak ada soroto yasritu siratan, baharo ya bahru bahran, asada ya yaksudu asadan. Jadi dia tidak memiliki tasrifan. Disebutlah isim jamid karena berlaku pada isim jamid namanya isti'arah asliyah. Disebut dengan musarrahah atau tasrihiyah karena yang tertulis dalam redaksi adalah musyabbah bih. Wa misalul isti'arah tab'iyah. Contoh isti'arah tab'iyah itu nataqatil halu bikada, telah berbicara oleh keadaan dengan demikian. Telah bicara oleh keadaan dengan demikian. Wa taqriruha, penjelasannya adalah antakula, bahwa kamu katakan subbihat ad-dilalatu bin nutqi, diserupakan menunjuki dengan berbicara, diserupakan menunjuki dengan bicara. Ini mau jalan ke pasar raya kemana nih? Belok kanan.
itu dilalah bin nutki. Saya kalau mau begini, mau ke sana harus naik apa? Yang lebih murah naik angkot. Itu dilalah bin nutki. Nah, dilalah bin nutki itu diserupakan dengan salah. Sufihat dilalatu diserupakan akan dilalah dengan apa diserupakan? Dengan nutki, bicara. Bijami'i idahil murad, dengan persamaan menjelaskan yang dimaksud, fi kulli, pada masing-masing. Sekarang dilalah. Apa contoh dilalah? Zahra, mana makanan tadi? Kenapa diam saya? Mana makanan tadi? Irfan, mana makanan tadi? Ini terlalu sulit nih. Bilang nggak ada, orang suruh buat contoh di lemari. Nah, itu bicara atau menunjuki? Menunjuki? Bicara. Coba ganti dengan menunjuki. Mana makanan tadi? Mana makanan tadi? Ganti dengan menunjuki, jangan dengan bicara. Mana makanan tadi? Nah, sana. Tuh. Itu namanya dilalah, menunjuki. Kita samakan dengan natakho, dengan bicara. Persamaannya apa? Sama-sama bisa menjelaskan maksud. Kita bisa menjelaskan maksud dengan bicara, kita bisa menjelaskan maksud dengan menunjuki. Siapa imam tadi subuh? Ilyas. Siapa imam tadi subuh? Nah, jadi dilalah sama dengan nutki. Persamaannya ada idahil murad, menjelaskan maksud pada masing-masing. Wastu'iran nutku lidilalah, dipinjamlah kata nutku itu untuk dilalah. Dipinjamlah kata-kata nutku untuk dilalah. Wastuqqa minhu an-nutku. Kemudian wastuqqa minhu natoko. Kemudian diambil dari kata-kata nutku akan kata-kata natoko dengan mana dalla. Berarti nataqatil halu bikaza maknanya adalah dallatil halu bikaza, menunjukkan oleh keadaan dengan begini, menunjukkan oleh situasi, menunjukkan oleh keadaan dengan begini, keadaannya menunjukkan begini. Nah, saya ketemu dia menggigil, berarti keadaannya menunjukkan dia kedinginan atau ketakutan. Saya ketemu dia senyum-senyum, berarti keadaannya menunjukkan kepada senang. Nah, jadi dalat harusnya di sana, tapi diganti kalimat dalas, digunakan kalimat nataqat, telah berbicara oleh keadaan yang demikian. Dipinjamlah kata-kata nataqat
sebagai ganti kata-kata dalat dengan persamaan, karena dilala sama nutsku sama-sama bisa digunakan untuk memperjelas maksud. Wal halu qarina, kata-kata al-hal yang ada pada kata itu adalah qarina. Nah, qarina yang menunjukkan di atas annal murada minan nutski ad-dilalah, sesungguhnya yang dimaksudkan dari kata nutski itu adalah dilalah. Nah, menunjukkan makna natakat di sana, bukanlah bermakna natakat asli. Kenapa bukan natakat dengan makna asli? Li'annal hala la tantiku, karena keadaan tidak bisa bicara. Karena keadaan tidak bisa bicara. Nah, misalul akhar, contoh yang lain, al-halu natiqatun bikadza, bermula keadaan itu bicara dengan demikian. Bermula keadaan itu bicara dengan demikian. Takriruha, bermula penjelasannya adalah antakula, bahwa kamu katakan subbihat dilalatu bin nutski, diserupakan dilalah dengan nutski dengan jami' idahil murad, sama-sama menjelaskan maksud, fi kulin pada tiap-tiap. Wastu'iran nutsku lid dilalah, dipinjamlah kata-kata nutsku dari dilalah, dipinjam kalimat nutsku untuk dilalah. Wastuqqa minhu, lalu diambil darinya nutsku akan kata-kata natiqah dengan makna dalah. Wal halu, dan hal, kata-kata hal yang ada di sana adalah qarinah sebagaimana yang telah terdahulu. Fahadihi, maka contoh yang ini yaitu al-halu natiqatun bikadza wa ma qablaha, dan contoh sebelumnya nataqatil halu bikadza, itu namanya isti'arah tabaiyah. Kenapa disebut isti'arah tabaiyah? Li'anna ijra'aha awalan, karena sesungguhnya berlakunya isti'arah pada pertama sekali itu terjadi ia pada masdar, summa fil mustaq, kemudian baru dipindahkan kepada isim mustaq, taba'an lil masdari, karena mengikuti bagi masdar. Sudah. Sudah beberapa poin yang untuk bisa pahami di sini. Perbedaan majaz mursal dengan isti'arah. Perbedaan isti'arah asliyah dengan tabi'iyah. Perbedaan isti'arah tasrihiyah dengan tasrihiyah dengan, nah, tasrihiyah belum ada lawannya. Lawannya nanti bil kinayah. Nah, kita baca dulu. Sudah mulai pahami? Dah kan? Kemudian bermula contoh isti'arah pada huruf. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, la usallibannakum fi judhu'in nakhl, sungguh benar-benar aku akan salib kalian semua, kata Fir'aun,
pada pelepah-pelepah kurma, di dalam pelepah-pelepah kurma. Nah, bagaimana menyalitnya dalam pelepah? Di sana terjadi makna yang tidak sebenarnya. Menyalip dalam pelepah. Takriruha, uraiannya adalah antakula, bahwa kamu katakan, subbiha mutlaku irtibat, diserupakan kemutlakan hubungan antara musta'lin dan musta'la alaih, antara musta'lin, sesuatu yang meninggi atas yang ditinggikan di atasnya. Nah, untuk memahami musta'lin dan musta'la alaih, nih, nah, mana musta'lin? Sudah. Speed up. Speed up. Baik. Musta'lin yang meninggi. Speed up. Musta'la alaih. Bukan musta'li, musta'la. Ini musta'la alaih. Ini musta'lin. Musta'lin sama musta'la alaih. Hubungan ini. Nah, hubungan antara musta'lin dan musta'la alaih. Nah, hubungan itu diserupakan dengan mutlak irtibat. Hubungan antara zaraf dan mazruf. Nah, dengan mutlak pemakaian hubungan antara zaraf dan mazruf. Zaraf tempat, mazruf yang dikasih tempat. Fasarat tasbihu, maka menularlah tasbih, penyerupaan, daripada kulliyat kepada juz'iyat, daripada kulliyat kepada juz'iyat, kulliyat keseluruhan kepada juz'iyat bahagian. Fastu'irat, maka dipinjam, fil mawdu'ah lizzorfiyah, maka dipinjam akan fi itu hikayah lafaz yang diartikan. Fastu'irat fi, maka dipinjam kalimat fi yang dia dipakai untuk zorfiyah, juz'iyah, khassah. Nah, zarfiyah, juz'iyah, khassah. Kepada mana dipinjamkan? Kepada isti'la, meletakkan di atas, meletakkan di atas, yang dia adalah juz'iyah, juz'i, khassi. Ala tariqil isti'arah tasrihiyah tab'iyah, dengan metode isti'arah tasrihiyah. Kenapa disebut tasrihiyah? Kenapa disebut tasrihiyah? Karena yang disebutkan adalah musyabbabih. Tab'iyah summiyat tasrihiyah, disebut dengan akan ia isti'arah dengan tasrihiyah, li'annahu, karena sesungguhnya
surriha fiha, disebutkan padanya dengan juz'in dari musabbabih, dan dia adalah huruf fi. Walam yusarra fiha, dan tidak disebutkan padanya dengan juz'in dari musabbah, dan dia adalah kalimat Allah. Wa sumiyat tabi'iyah, disebut dia dengan tabi'iyah li'annaha jarat awalan baina mutlaqi isti'lah, karena sesungguhnya isti'arah itu berlaku pertama sekali antara mutlak isti'lah dan mutlak zarfiyah. Kemudian setelahnya berlaku antara isti'lah khas dan zarfiyah khas. Awalnya berlaku di atas mutlak isti'lah dan mutlak zarfiyah, kemudian setelahnya dipindahkan kepada istilah khas, zarfiyah khas. Inilah yang dimasukkan dengan kata-kata mereka li jiryaniha fil hurfi ba'da jiryaniha fi muta'allaq, karena berlakunya isti'arah pada huruf setelah berlakunya pada muta'allaq. Titik. Sepertinya perlu dijelaskan. La usallibannakum fi juzu'in nakhl, sungguh benar-benar aku akan salib kalian pada pelepah kurma. Untuk memahami makna ayat ini, kejadiannya pelepah kurma tancapkan, kemudian orang itu dimasukkan badannya ke sini. Masukkan pelepah kurma, masuk di dubur sampai keluar di kepala. Ditusuk, mau ditusuk seperti tusuk sate. Ini makna yang diinginkan. Nah, kalau ini makna yang diinginkan, tentu gak cocok fi. Kalau fi begini pemahamannya, pelepah kurma itu dibelah dua, dimasukkan orang di sini. Ini fi. Dibelah dua, dijepit ya. Ini sebetulnya fi. Ini Allah. Nah,
Penggunaan Allah, penggunaan fi dijepit di dalam. Antum bakar ikan, ada dengan metode dibelah dua bambu dijepit ikannya, ada dengan metode ditusukkan bambu ke dalam perut ikannya. Nah, kalau tusuk itu maknanya Allah. Kalau fi modelnya seperti ini. Sementara maksud ayat yang ini maksud ayat. Tapi Allah menggunakan bukan Allah, tapi menggunakan huruf fi. Nah, inilah terjadi penyebab menggunakan suatu huruf bukan dengan makna sebenarnya. Maknanya fi, hurufnya fi maknanya Allah. Fi menunjukkan kepada zarfiyah. Fi adalah zarfiyah. Sementara Allah istilah. Istilah itu artinya meletakkan dari atas, meninggikan, menusuk sampai dia ada di atas. Nah, sekarang dipinjam kata-kata fi yang maknanya zarfiyah sebagai pengganti kata Allah yang maknanya istilah. Terjadi di sini isti'arah, peminjaman. Nah, fi di sini ini zarfiyah apa? Hah? Fi pada. Terus zarfiyah apa? Zarfiyah mutlaqah. Mutlaqah. Pada apa? Hah? Itu artinya pada apa? Dalam apa? Dalam apa? Fi artinya dalam apa? Dalam apa saja? Dalam ember, dalam pelepah, dalam lemari, dalam batang, dalam bandar, buat. Fi itu kan mutlaqah itu. Allah atas apa? Mutlaqah juga. Nah, kita menggunakan bahasa beda tadi. Apa kita? Mutlaq zarfiyah, mutlaq istilah. Jadi maksudnya adalah zarfiyah mutlaq, istilah mutlaq. Allah bermakna umum, kemudian fi bermakna umum. Terjadilah proses isti'arah antara huruf fi yang dia maknanya zarfiyah tapi umum kepada Allah yang mana istilah juga umum. Nah, setelah terjadi di sini, digabunglah dia kepada kalimat juzuk. Arti juzuk pada pelepah sudah menjadi zarfiyah khassah, karena ada sambungannya. Zarfiyah fi di sini adalah zarfiyah khassah. Nah, zarfiyah khassah berlaku dulu pada zarfiyah mutlak antara istilah mutlak, kemudian baru dipindahkan kepada zarfiyah khassah, merupakan isti'arah dari istilah khassah. Nah, disinilah disebut dengan tabaiyah, karena berlaku pertama sekali pada khassah mutlaqah, baru berlaku pada khassah.
perbandingan sama yang tadi. Nah, nataqatil halu bikaza. Dalam berbicara oleh keadaan dengan demikian. Dalam berbicara oleh keadaan dengan demikian. Maka makna yang sebenarnya apa? Makna sebenarnya apa? Dalat. Menunjukkan oleh keadaan yang demikian, bukan bicara. Tapi yang sebenarnya menunjukkan. Harusnya dalat yang ada di sini. Lalu dipinjamlah kalimat nutski. Dipinjamlah kalimat an-nutski sebagai ganti kalimat dilalah. Sebagai ganti kalimat dilalah. Nah, dipinjamkan dia ke sini. Dan jadilah isti'arah. Kenapa bisa dipinjam-pinjamin? Karena dia punya persamaan. Apa persamaannya? Apa persamaannya? Hah? Menjelaskan maksud. Bahasa Arabnya apa? Idahul murad. Jami'nya idahul murad. Sama-sama bisa menjelaskan tujuan. Menunjuk bisa menjelaskan tujuan, bicara bisa menjelaskan tujuan. Berlakulah isti'arah antara nutski dan dilalah. Nah, setelah berlaku di sini pada masdar, baru dirubah kepada fi'ilnya. Nah, apa? Pertama berlaku di masdar dulu, kemudian baru ditranslate kepada fi'ilnya, atau ditranslate kepada isim fa'ilnya. Al-halu natiqatul bikaza. Setelah berlaku di masdar, baru dipindahkan ke isim fa'il. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa tabaiyah. Ini juga disebut dengan tabaiyah karena dia berlaku pada zaraf mutlak, baru berpindah kepada zaraf khassah. Kenapa di sini sebut zaraf khassah? Kenapa fi di sini sudah boleh sebut zaraf khassah? Karena ada kalimat juz'u. Kalau sini kan fi saja dalam, nggak tahu dalam apa, umum. Sini sudah ada dalam pelepah kurma. Nah, ya setelah berlaku di mutlak, baru pindah ke khassah. Setelah berlaku di masdar, baru dipindah kepada fi'il madhi, dipindah ke isim fa'il, dipindah ke fi'il mudhari, dipindah ke fi'il amar. Yang penting mustaq. Nah, yang berlaku pada isim mustaq itu disebut dengan isti'arah tabaiyah, karena dia memiliki proses pemindahan. Tapi kalau langsung berlaku pada kalimat yang bukan isim mustaq, ra'aitu asadan fil hamam, asadan. Apa fi'il madinya? Hah? Apa fi'il madinya? Enggak ada. Apakah itu isim mustaq?
Asal dan isim mustaq. Isim apa? Jamid. Gak bisa tasrif. Jamid. Nah, kalau dia isim jamid disebut isti'arah. Disebut isti'arah asliyah. Nah, kalau berlaku setelah suatu berlaku baru dialihkan disebut isti'arah tabaiyah. Sudah tahu bedanya? Tabaiyah sama asliyah. Asliyah isim jamid. Tabaiyah dia melewati proses kemudian baru dipindahkan pada isim mustaq atau huruf. Nah, di mana letak tasrihiyahnya? Isti'arah tasrihiyah, di mana letak tasrihiyahnya? Di mana? Karena qafil hamam. Karena yang disebutkan adalah musabbabe. Nah, musabbabe. Ini juga musabbabe. Ini juga musabbabe. Ini juga musabbabe. Nah, setiap isti'arah yang disebutkan musabbabe namanya tasrihiyah. Kalau dia berasal dari isim yang tidak ditasrif yaitu jamid namanya asliyah. Kalau dia berasal pada isim mustaq namanya tabaiyah. Lawan asliyah adalah tabaiyah. Lawan tasrihiyah adalah bil kinayah. Nanti adakan dalam kitab fikih ada lafaz sore, ada lafaz kinayah. Kalau tasriyah waktu sore, berarti tinggal lagi bil kinayah. Nah, rangkuman. Tapi itu penjelasan. Kalau rangkuman dia beraturan. Ada yang nggak jelas, dapat dari suara. Ya. Tentang pengertian lausan dari banyak untuk tujuan tadi itu kan tanya seperti gambar itu. Iya. Tapi kalau kita lihat kan di itu bisa ada bisa bangun kayak gitu. Itu kan tinggal ditambah satu lagi. Cuma maksudnya kan kalau salib itu kan letaknya di atas. Dasar itu kan di luar kayu nih kan. Iya, cuma letaknya di mana? Di pangkal, di tengah, di dalam, atasnya istilah. Nah, kalau ini, kalau ayat itu dia di dalam kayu disalib ya, diapit. Ya Nabi Zakaria digergaji di dalam. Tufi. Sama kalau nama saya kan taruhnya di atas. Nah, cuma dia mudah memahaminya sebagai mereka gitu. Nanti tahun baru lagi nomor salib. Dan maksudnya adalah di atas, letaknya di ujung, bukan di dalam. Nah. Irfan, ilmu bayan juga dikit, nggak banyak-banyak. Dia cuma dua, isti'arah sama majaz.
Habis itu. Cuma istiarah itu banyak. Nah, di sini kita hanya bahas 4 lembar saja. Nah, 4 lembar. 1, 2, 3. 4 lembar, 8 halaman. Dia nggak sampai 8, 7 halaman saja. Hanya 7 halaman. Ada pertanyaan? Sudah sangat paham, Bu? Ada nggak jelas? Iya, Irfan. Apakah mesti setelah tembak itu yang besar atau tidak? Pasti dari baginya dalam rumah bisa diartikan umum lagi. Kalau disebut fit dari dalam rumah bisa diartikan umum lagi? Enggak kan? Tapi kalau masih fi itu baru umum di dalam. Terserahlah dia mau dalam mana. Dalam lemari, dalam rumah, dalam kayu, dalam hutan, dalam dunia, dalam akhirat, dalam kubur, dalam apa saja. Nah, tapi setelah ada ujungnya, tentu jadi khusus dia. Itu mana? Ada tambahan belakang tu yang membuat dia khusus. Dari dalam rumah, nggak masuk lagi dalam toko, nggak masuk dalam kedai, nggak masuk dalam kubur, nggak khusus dalam rumah. Dia bilang dalam lemari, berarti nggak masuk lagi dalam yang lain, khusus dalam lemari. Maksudnya ketika fi sudah ada kalimat setelahnya, dia langsung jadi khusus. Itu mana khusus? Tapi kalau fi sendiri saja, itu baru mutlak. Nah, sudah nggak jelas? Kapan terjadinya isti'arah fil huruf setiap ada huruf? Nah, kapan terjadinya isti'arah dalam huruf? Ketika maknanya tidak sesuai dengan hakikat. Nah, karena kita pelajari kan bahasa sindiran. Ketika ada satu makna huruf tidak sesuai dengan hakikat, berarti terjadi isti'arah di sana. Asal yaitu maknanya Allah istiwa di atas arsy. Mana masa juga yang kekal cuma mukanya doang. Dari kemarin saya nggak kelihatan batang hidungnya dia. Itu jangan dibayang dia batang hidungnya ditutupi dengan masker. Pasti orang memahaminya, oh ini bukan bahasa hakikat lagi, ini sudah bahasa majas. Jadi kita bisa memahaminya kalau penggunaan bahasanya tidak lagi sewajarnya. Di sana kita tahu itu isti'arah. Biar waktu yang menjadi hakimnya. Bisa? Apa maksudnya? Pasti isti'arah terjadi di situ. Tanya kepada rumput yang bergoyang. Pasti terjadi isti'arah di situ. Nah, wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.